Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Perjalanan di Malam Satu Suro, Muncak Berujung Petaka. Cerita ini ditulis oleh Kanaya. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Konon malam satu suro merupakan salah satu hari yang dianggap sakral menurut kepercayaan orang Jawa. Pada malam tersebut dianggap sebagai malam yang penuh dengan energi mistis dan berkumpulnya roh-roh halus. Oleh karena itu, pada malam satu suro disarankan untuk tidak pergi jauh atau melakukan perjalanan panjang agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau gangguan dari roh halus. Sebab dari larangan pergi jauh atau melakukan perjalanan pada malam satu suro adalah untuk menjaga keselamatan diri kita dari mara bahaya. Percaya atau tidak, kembali lagi kepada para pendengar. Di dalam kisah ini menegaskan tidak untuk ditiru. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Anggap saja sebagai pelajaran untuk kita semua. Nama-nama sudah disamarkan untuk menghargai privasi keluarga yang bersangkutan. Hei Din, apa kabar? Tumben sendirian aja? Aku perhatiin kamu kebanyakan ngelamun. Kamu lagi ada masalah ya? Tanya salah satu teman dari Dina yang bernama Aldi. Kau rupanya? Aku lagi kepikiran sama perkataan Bapak Al. Lah, emang kapan Bapak mau ngabarin Din? Pagi tadi Bapak nelpon dan ngasih tahu kalau adik kesayangan belum balik. Lah, emang adik lo kemana? Si Iki bukan? Setauku dia kan adik cowok satu-satunya di keluargamu. Iya, seharusnya mereka udah balik dari Muncak. Tapi sampai saat ini mereka belum kembali, Al. Sudah berapa hari mereka Muncak? Tanya Al kembali. 10 hari. Tapi keluargaku baru ngabarin tadi pagi kalau Iki belum kembali. Nyokap kira mereka sudah kembali dari Muncak. Lo tahu sendiri kan, Al, adik aku itu tidak betah berada di rumah. Jadi pikir nyokap aku si Iki tuh nginep di rumah temennya. Tapi setelah dapat kabar dari salah satu teman si Iki yang waktu itu ikut Muncak kalau tuh anak belum kembali, temen yang ngasih kabar dia gak jadi ikut karena takut. Setelah ditegur sama salah satu warga, orang tua aku panik, Al. Mereka meminta aku untuk mencarinya. Apa lo mau bantu aku, Al? Pinta Dina yang sangat berharap kepada teman terbaiknya itu. Mereka berada di gunung mana, Din? Tanya Al serius. Gunung B. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Din? Lo tahu gunung itu tingginya mencapai 2278 mdpl. Mana angker lagi. Salah sedikit saja bisa tersesat di alam lain. Gumamnya pelan. Lo ngomong apa? Tanya Dina sembari menatap ke Al yang seakan ragu. Terlihat dari kerutan di atas keningnya sudah kayak kue lapis. Al, kenapa lo? Lagi mikirin apa sih? Kalau lo gak bisa bantu aku, gak apa-apa. Aku gak maksa kok, Al. Bukan begitu, Din. Tapi masa cuma kita berdua yang pergi? Nanti aku kabarin lagi
Sekalian mau cari teman untuk kita bawa mendaki bersama. Terima kasih Al, ucap Dina singkat sembari mengulas senyum yang manis. Iya, kayak sama siapa aja lo. Iki juga adik aku, jadi lo gak usah sungkan, oke? Ucap Aldi menenangkan. Singkat cerita, Aldi, kamu lagi ngapain? Ibu panggil-panggil, masa kamu gak mendengarnya? Iya bu, Aldi lagi beres-beres nih. Setibanya Bu Al di depan pintu kamar anaknya, dengan sengaja menyeletuk. Tumben, biasanya juga males beres-beres, ucap ibunda Aldi sembari bibirnya maju 1 senti. Ya elah bu, Aldi lagi beres-beres buat muncak nih. Muncak, gumamnya. Kamu mau muncak dengan siapa? Gunung mana? Tanya ibu Aldi yang seakan tidak percaya kalau anaknya mau pergi muncak. Karena setaunya Aldi sudah sangat lama tidak pergi muncak. Aku pergi dengan Dina bu, mau bantuin cari adiknya yang hilang 10 hari lalu. Astagfirullah, kok bisa hilang? Terus mereka hilang di gunung mana? Gunung biasa bu, yang sering dikunjungi orang banyak. Ibu jangan khawatir. Ibu tidak lagi bercanda Aldi. Ibu mengkhawatirkan kamu, keselamatanmu. Ayolah bu, Aldi minta izin untuk bantu Dina. Cuma beberapa hari saja. Baiklah, tapi hati-hati. Oh iya, ibu sampai lupa. Di depan ada temanmu. Sana pergi lihat dulu. Kasihan, sudah lama nunggu. Ya udah, Aldi ke depan dulu ya bu. Setibanya di teras depan rumah. Udah lama nunggu Yan. Buset, kaget aku. Gerutu Ian kesal saking terkejut dengan suara yang tiba-tiba berada di arah sampingnya. Aku kesini cuma mau balikin ini. Lo besok ada acara nggak Al? Kenapa lo balikin? Bukankah motor lo masih di bengkel? Tanya Aldi kepada Ian. Udah selesai diperbaiki kok Al. Makasih ya, sudah bantu aku meringankan beban aku gara-gara motor yang mendadak sakit. Bener nih, gak perlu lagi motor aku. Lo tadi nanya ke aku soal acara besok kan? Emang kenapa? Tumben. Sebenarnya besok aku ada acara. Apa lo mau ikut? Sekalian aku mau minta bantuan lo. Acara apa Al? Dan apa yang bisa aku bantu? Besok aku mau muncak ke Gunung B bersama Dina. Lo harus ikut nemenin aku. Terlihat tatapan tajam dari Ian ke arah Aldi. Ian berharap semoga Aldi cuma lagi bercanda. Lo nggak lagi bercanda kan Al? Lo tahu sendiri Gunung B itu angker. Kecilkan suara lo bego, nanti kedengeran bokap aku bisa gawat, sungut Aldi. Aku kagak yakin aku bisa bantu lo Al. Dan Ian membalasnya dengan sedikit berbisik sembari mendekatkan mulutnya ke arah Aldi. Ayolah, sekali ini saja. Aku belum pernah minta bantuan lo. Ini darurat Yan. Aku kagak bisa pergi berdua sama Dina. Aku butuh bantuan dari lo. Kasihan Dina, adiknya belum kembali dari muncak 10 hari yang lalu. Lo masih ingat kan dengan si Iki? Iya, aku masih ingat. Dia kan adik satu-satunya si Dina. Tapi Al, ini terlalu berbahaya dan beresiko. Gunung itu gunung yang paling tinggi di Kalimantan Tengah. Gunung itu masih terkenal angker. Udah deh, lo urungkan saja untuk pergi ke sana. Aku pamit. Assalamualaikum. Dan Ian pun berlalu pergi tanpa menengok lagi ke arah belakang. Walau Aldi tahu kalau Ian tidak akan membiarkan sahabatnya kesusahan. Ian, aku minta tolong sama lo. Oke,
kalau lo gak mau bantuin, aku tetap akan pergi. Maupun tidak adanya lo. Ingat itu, Yan. Teriak Aldi yang membuat ibu dan bapaknya keluar rumah, yang seakan menghampiri Aldi yang masih menatap kepergian Ian sahabatnya. Ada apa, nak? Kenapa kamu teriak-teriak? Ian kemana? Apa kalian berdua ada masalah? Enggak kok, Bu. Aldi mau mandi dulu. Pamit Aldi kepada ibunya yang masih menatap keheranan. Biasa, Bu, anak muda emang selalu seperti itu. Jadi jangan terlalu heran, timbal Pak Herman, bapaknya Aldi. Di lain tempat, waktu menunjukkan pukul 8 malam. Suasana rumah Abah Daus. Terlihat asap mengepul yang keluar dari tungku perapian. Tercium bau harum ikan asin, dan lauk pauk lainnya juga sudah tertata rapi di tikar pandan yang sudah lapuk. Abah Daus berjalan menghampiri seorang gadis yang masih asik menata makanan di piring. Lalu beliau berucap, Masya Allah, lagi masak apa, Neng? Baunya sampai keluar rumah. Perut Abah sampai berdendang menabuk gendang, Neng. Sembari mengelus perutnya. Kanaya yang melihatnya tersenyum geli. Abah mah bisa aja. Mana Umi dan Bang Rohman? Biar kita makan bersama selagi masih hangat. Ya sudah, panggil sana. Mereka masih asik duduk di teras, katanya sembari menunggu menantu. Setibanya di teras, terdengar obrolan yang membuat aku penasaran. Umi, Abang, makan malam dulu. Semua udah Naya siapkan. Masya Allah, Neng, kan kamu tamu di rumah ini. Kenapa jadi Umi yang merepotkan kamu? Ucap Umi Badri yang merasa sungkan. Tidak apa, Umi, daripada diam saja, gak ada kegiatan lain. Lebih baik Neng masak, lalu kita makan bersama. Oh iya Bang Rohman, tadi Abang membahas soal orang yang muncak itu kan? Apa mereka sudah kembali, Bang? Tanyaku memastikan. Abang tidak yakin mereka sudah kembali, Neng, karena Abang dapat kabar dari teman Abang yang bertugas menjaga gapura desa. Mereka belum melihat mereka kembali. Neng rasa udah 8 hari yang lalu kan? Dari hari keberangkatan mereka ke gunung. Bang, apa mereka baik-baik saja di atas sana? Atau mungkin mereka dalam bahaya? Seingat aku, mereka pergi menjelang malam 1 suro, Bang. Ih, kamu Neng, udah kita makan dulu. Nanti kita bahas lagi. Jangan terlalu mikir yang aneh-aneh. Lebih baik kita semua doakan supaya mereka baik-baik saja. Timbal Umi mengingatkan. Oh iya Umi, Zara mana? Sejak sore kok aku tidak melihatnya? Tanyaku yang penasaran. Zara lagi jemput istriku, Nay. Timbal Bang Rohman menjelaskan. Tak lama kemudian terdengar suara yang berucap salam dari arah luar. Assalamualaikum, Umi, kalian pada di mana? Baunya harum. Waalaikumsalam. Sini Neng, kami semua ada di dapur, lagi pada makan. Wah, Masya Allah, kebetulan nih, aku udah lapar Umi. Hehe, ucap Zara sembari duduk di dekatku. Pasti ini masakan Kanaya kan? Tebak Kak Safitri, istri dari Bang Rohman. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum. Perkenalkan, mereka keluarga Abah Daus dan Umi Badriah, keluarga dari sahabatku Zara. Mereka berasal dari Jawa Barat yang ikut merantau ke Pulau Kalimantan Tengah. Dulu Abah Daus ikut salah satu kawannya untuk menambang emas karena terjadi kecelakaan kerja di lokasi tambang emas tersebut yang mewariskan banyak orang gara-gara longsor. Abah memilih berhenti daripada nanti celaka, karena sebelumnya Abah beserta kawannya itu tidak mengetahui asal-usul tambang tersebut.
Sebenarnya tambang emas itu adalah zona merah. Bukan hanya sekali terjadi longsor, ini sudah kesekian kalinya. Sekarang Abah Daus dan Umi memilih untuk menanam sayur dan ikut memanen kapulaga bareng warga sekitar. Jika sudah terkumpul hasil panen, baru mereka bisa menghasilkan uang dari si pemilik perkebunan. Kebetulan kebun kapulaga itu tempatnya berada di dekat bukit yang jalannya dilewati oleh orang yang sengaja untuk pergi muncak ke Gunung B. Tanaman kapulaga ini bisa tumbuh di ketinggian antara 300 atau 500 mdpl di atas permukaan laut. Pertama kali menginjak kaki di Pulau Kalimantan Barat, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi soal pekerjaan yang terkadang menguji kesabaran. Aku sudah beberapa kali ganti pekerjaan, tidak satupun yang awet dan cocok denganku. Dan sekarang aku coba keberuntunganku. Selagi ada yang mau bantu. Dia Zara, gadis yang ceria dan juga bawel. Segala ingin tahu, apalagi soal alam sebelah. Tapi satu kelebihan dia, anaknya penakut. Kami sudah bertemu cukup lama dari awal aku datang ke pulau ini. Tanpa pikir panjang, aku ikuti saja kemauan Zara. Aku diajak olehnya untuk mendaftarkan diri sebagai HRT. Tapi ternyata tidak semudah bikin bubur. Banyak ini dan itu. Jadi aku harus menunggu dan bersabar lagi. Sebelumnya aku dibawa mengunjungi penampungan khusus tenaga kerja. Setelah beberapa lama proses dan mengikuti peraturan yang sudah disepakati, aku disuruh kembali lagi setelah 3 minggu. Sebelumnya aku keberatan karena 3 minggu itu waktu yang lama dan aku belum ada tempat untuk tinggal sementara. Entah mengapa kami sudah disuruh menunggu selama itu. Kegelisahanku berkurang setelah Zara mengajakku untuk tinggal di rumahnya. Pertamanya aku ragu apa tidak merepotkan. Terus Zara bilang tidak, karena di rumahnya itu hanya tinggal kedua orang tuanya saja. Walaupun ada satu orang abangnya, tapi dia sudah berkeluarga. Pada akhirnya aku di sini, di rumah Abah Daus dan Umi Badria. Mereka sangat baik terhadapku. Kebetulan aku suka ikut Umi ke kebun, jadi cukup menyenangkan. Sampai suatu ketika, ada aku dan Abah juga Umi. Tidak sengaja melihat 3 orang yang hendak mendaki arah Gunung B. Ada 2 pria dan 1 cewek. Kurasa mereka berasal dari kota. Seketika Abah menghentikan perjalanan mereka. Aku hanya bisa menyimak pada saat itu. "Kalian pada mau kemana?" tanya Abah kepada 3 remaja tersebut. "Mau muncak lah pak, bapak nggak lihat kami bawa ransel?" timpal mereka agak kesal. "Bukan begitu nak, kalian tahu malam ini malam apa? Tidak baik bepergian di malam ini." "Lah, apa hubungannya pak? Kami tetap muncak. Bapak tidak usah ikut campur," ucap salah satu remaja dengan angkuhnya. "Astagfirullah, bapak cuma mau mengingatkan malam 1 Suro malam yang sakral. Lebih baik kalian kembali saja. Bapak khawatir akan terjadi sesuatu pada kalian. Karena malam ini malam tidak baik. Banyak makhluk yang tidak kasat mata berkeliaran tak tentu arah. Ditambah kalian cuma bertiga." Bapak masih percaya tahayul? Udah pak, kami berangkat dulu." Terlihat Abah Daus hanya bisa pasrah melihat kepergian mereka bertiga sambil mengelus dadanya. "Abah, yang terpenting kita sudah mengingatkan mereka. Lebih baik kita bergegas kembali ke rumah sebelum sore," ucap Umi sembari mengelus bau suaminya itu. "Iya Mi, ayo kita pulang," timpal Abah yang masih terlihat jelas raut cemas di wajahnya. Singkat cerita, "Gimana Al? Apa sudah siap?" tanya Dina memastikan. Sudah siap kok. Keperluan untuk beberapa hari ke depan sudah aku persiapkan. Jadi jangan khawatir." "Ayo kita berangkat sekarang.
ucap Aldi bersemangat. Baru beberapa langkah terdengar suara teriakan dari arah belakang mereka. Ternyata Ian. Terlihat juga tas ransel yang berada tepat di punggungnya. Seketika Aldi tersenyum bahagia karena temannya yang selalu pura-pura cuek, tapi di hati tidak. Jangan senang dulu, aku khawatir dengan Dina, apalagi kalian cuma berdua. Lah, pakai alasan. Ian. Aku tahu siapa lo, timpal Al kepada sahabatnya. Udah yuk, nanti keburu sore, timpal Dina menyauti. Sesampainya di desa C, terlihat gapura yang menjulang tinggi. Di samping kanan terdapat pendopo. Mereka bertiga menghampiri para pemuda yang lagi asik mengobrol sambil ngopi. Terdengar dari obrolan yang begitu asik, membahas tentang janda beranak satu yang jadi rebutan. Setibanya kami, obrolan mereka pun terhenti dengan raut wajah yang penasaran. Kami berucap salam untuk mencairkan suasana. Assalamualaikum Kang. Maaf apabila kedatangan kami mengganggu Akang. Kami minta izin mau muncak lewat jalur ini. Loh, kok lewat sini? Bukankah sudah ada peraturan muncak yang harus ditaati? Kalau terjadi sesuatu kepada kalian bagaimana? Sebenarnya kami mau mencari seseorang yang 10 hari lalu muncak lewat sini dan belum kembali. Jadi niat kami lewat sini untuk mencari jejak mereka, Kang. Waduh, 10 hari lalu? Bukankah hari di mana malam 1 suro, Jang Opik? Iya benar Kang Junet, malam 1 suro. Bahaya ini mah. Apa Neng yakin mereka belum kembali dari bukit? Iya Kang, salah satunya adik saya. Apa mereka pergi bertiga? Saut pemuda yang berada di belakang Mang Pian, sebut saja Kopur. Iya, sebelumnya mereka bertiga, tapi salah satu dari mereka kembali pulang. Jadi yang berangkat pada sore itu cuman berdua. Aku ingat, sebelum mereka pergi sempat Abah Daus melarang mereka pergi, tapi tidak diindahkannya. Terus, apa kalian tetap akan pergi mencari mereka? Iya Kang, keluarga saya sangat berharap kalau adik saya segera diketemukan dan masih diberikan keselamatan. Mustahil bisa selamat, celetuk Aki Dayang. Jaga ucapanmu Ki, udah tua juga. Timpal Gofur merasa tidak enak kalau sampai terdengar oleh mereka. Maaf Neng, maklum udah aki-aki. Terlihat raut sedih dari Dina. Aku mencoba menggenggam tangan yang terasa dingin. Din, berdoa saja, semoga adik lo diketemukan dengan selamat. Kami akan membantumu mencarinya. Iya Al, terima kasih ya. Sembari mengulas senyum yang dipaksakan. Permisi Kang, kami berangkat dulu sebelum sore. Hati-hati Neng, semoga lekas ketemu, ucap pemuda yang berada di pendopo. Pukul 3 sore, tepatnya di perkebunan Kapulaga. Warga riuh saling mengobrol dengan asik. Rombongan Dina pun mulai menyapa ibu-ibu yang masih asik bergosip. Permisi Bu, numpang lewat, ucap Dina ramah sembari tersenyum. Ibu-ibu yang melihat mereka menatap penuh heran. Kalian mau pada kemana? Tanya salah satu ibu yang masih menatap mereka bertiga. Muncak Bu, timpal Aldi menjelaskan. Tunggu dulu, Abah mau bicara kepada kalian. Abah Daus segera menghampiri mereka yang berdiri kebingungan. Iya Bah, ada apa ya? Tanya Ian setelah Abah Daus berada di depan mereka. Apa kalian akan mencari pemuda yang belum kembali dari bukit? Kok Abah bisa tahu? Ucap Dina sembari menatap Abah lekat. Sebenarnya kalian bertiga siapa dan dari mana? Tanya Abah kembali. Gini Bah, kami dari kota A. Dan ini Dina.
Dia sedang mencari adiknya yang belum kembali 10 hari yang lalu. Aldi mencoba menjelaskan permasalahan yang terjadi. Apa kalian cuma bertiga saja? Naik ke bukit tidak boleh bertiga, harus genap, gak boleh ganjil, kata Abah Daus menjelaskan. Pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar, Neng, demi keselamatan kalian. Tapi Bah, kami tidak tahu harus ajak siapa lagi. Apalagi orang yang sukarela ikut tanpa dipaksa. Itu sangat susah, Bah. Kebetulan teman yang lain punya kesibukannya sendiri, ucap Dina sembari menahan kesedihannya. Biarkan aku pergi dengan mereka, Bah, pintaku kepada Abah. Neng Naya, apa benar Neng mau ikut dengan mereka? Iya, Bah, tapi aku belum mempersiapkan sesuatu untuk muncak. Kalau Kak Dina tidak keberatan, mari ikut ke rumah Abah dulu, pintaku. Terlihat Kak Dina cuma menganggukkan kepalanya saja sambil tersenyum. Setibanya di tempat tinggal Abah Daus, aku bergegas mempersiapkan keperluan. Beberapa cemilan aku masukkan ke dalam tas, beserta beberapa helai baju dan jaket untuk jaga-jaga. Kebetulan aku tidak mempunyai tas seperti mereka gunakan untuk muncak, jadi aku pakai tas biasa saja, hanya tas ransel yang sering aku bawa kemana-mana. Ini pengalaman pertamaku pergi muncak beserta ragaku. Biasanya aku pergi muncak hanya sukmaku saja, itu juga kalau ada keperluan mendadak. Aku berharap badanku yang gemoy ini tidak menghambat perjalanan kami nantinya. Singkat cerita, tidak terasa perjalanan sudah memakan waktu 2 jam. Emang begitu melelahkan untuk pemula seperti aku ini. Kami lebih memilih beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga dan mengganjal perut dengan makanan ringan. Setelah beberapa saat kami pun melanjutkan perjalanan. Kak Dina memilih tidak mengikuti jalur pendakian, melainkan jalur yang belum pernah orang lewati, yang penuh dengan semak belukar. Ian yang berada di arah depan membabat tanaman yang menghalangi jalan. Aku yang berada di arah belakang terhenti secara tiba-tiba, seakan ada sesuatu yang menarikku supaya aku menghampiri semak yang dekat dengan pohon yang sedikit berduri. Dina yang melihatku ikut mendekat, tapi berhenti beberapa langkah di arah belakangku. Dina melihat sesuatu yang mencurigakan yang tepat berada di hadapanku. Tas, itu tasnya Iki. Tapi Ikinya kemana? Dan apa ini? Kenapa ada botol minuman? Apa yang sudah mereka lakukan? Kanaya, adikku berada di mana? Pertanyaan yang aku sendiri tidak mengetahuinya, atau belum. Terlihat Kak Dina terduduk lemas. Al dan Ian bergegas menghampiri kami, dan mereka berdua melihat dengan apa yang kami lihat. Dan aku terperangah setelah Ian membawa sesuatu di ujung ranting dan memperlihatkan benda itu kepada kami. Itu celana dalam wanita berwarna merah terang. Al berteriak kepada Ian, suruh membuang benda itu jauh-jauh. Kak Din, lebih baik kita bergegas mencarinya lagi, sambil mencari tempat yang bisa untuk kita beristirahat. Sementara waktu sebelum maghrib tiba, pintaku terlihat begitu jelas. Banyak pasang mata merah yang sedang memperhatikan kami berempat. Kurasa lebih baik kita bergegas pergi dari tempat ini. Mari ikut saya, pintaku sembari berjalan terlebih dahulu. Dina, ayo kita pergi. Benar apa kata Kanaya, tidak baik terus berada di tempat ini. Aku merasakan hawa yang membuat aku tidak nyaman. Bergegas Dina dan yang lainnya mengikuti langkah Kanaya yang sudah berada paling depan. Sampai pada akhirnya Kanaya melihat tempat yang cocok untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Walaupun hatinya begitu resah, ingin bercerita kepada mereka dengan sesuatu yang tadi aku lihat dan rasakan, tapi seakan lidahnya keluh dan merasa kalau ini bukan waktu yang tepat. Lebih baik nanti saja.
pikirku. Mungkin ini penglihatan yang belum tentu terjadi kepada adiknya Kak Dina dan wanita yang bersamanya itu. Tidak mungkin mereka berdua melakukan hal yang tidak senonoh di tempat seperti ini. Ya Allah, aku harus bagaimana? Berikan hamba petunjuk untuk memudahkan pencarian. Aku yang masih termangu sambil memegang cangkir teh yang sudah terasa dingin, dikagetkan dengan tepukan di bahuku. Ternyata dia Ian, dan dia pun duduk di sebelahku sambil tersenyum dan berucap, "Jangan melamun, tidak baik di tempat seperti ini melamun." Aku tidak lagi melamun, aku lagi memikirkan sesuatu. Gumamku kecil tapi masih terdengar di pendengaran Ian. Mikirin soal apa? Apa mikirin soal si merah tadi? Timbalnya serius sambil menatap ke arahku. Maksud kamu si merah apa? Tersadar dengan ucapanku, aku langsung memalingkan wajahku. Bukan itu, Yan. Kamu ini gimana sih? Kalau itu mah gak usah dipikirin kali. Terdengar suara tawa yang tertahan. Kirain masih ingat dengan benda merah itu, Nay. Padahal aku sudah membuangnya. Kok bisa itu benda nyasar di mari ya? Apa pemikiranmu sama denganku, Nay? Apa mungkin mereka berdua melakukannya di tempat seperti ini? Kalaupun iya, itu sungguh keterlaluan, ucapnya lagi. Dengan cepat aku melihat Kak Dina dan Kak Al. Apa mereka mendengarnya juga? Lega hati ini, ternyata mereka sudah tertidur. Mungkin mereka kelelahan, pikirku. Kenapa kamu takut mereka mendengar ucapanku? Aku hanya bisa menghela nafas panjang, sembari menatapnya dan berucap, bagaimanapun, kita harus menghargai perasaan Kak Dina, Yan. Iya ya, aku tahu. Terlihat Ian beberapa kali menguap, sembari mengibaskan lengannya ke arah mulut. Karena ya, aku sudah mengantuk. Apa kamu belum mau tidur? Kalau aku tinggal sendirian, apa kamu tidak apa-apa? Ya sudah, pergi saja. Aku tidak apa-apa. Lagian, aku belum mengantuk. Bener nih, aku tinggal kamu sendirian. Emang kamu tidak takut? Ucapnya lagi hanya sekedar meyakinkan. Kalau aku baik-baik saja. Udah sana. Kalau udah lelah, nanti aku bergegas menyusul kalian. Hati-hati, Nay, selorohnya. Seketika aku mendelik ke arahnya. Terlihat Ian hanya tersenyum tipis. Mulai terasa hawa di sekitarku yang tidak biasa. Aku tahu apa ini, gumamku. Dengan perlahan aku merasa ngantuk yang teramat sangat. Kerjaan siapa ini? Aku mengedarkan pandangan ke arah sekeliling. Tidak berhenti aku bersikir di dalam hatiku dan mencoba menetralisir energi yang datang secara tiba-tiba. Bagaimanapun aku harus mempertahankan kesadaranku. Aku melihat sesuatu yang sedang memperhatikanku. Tepat di arah depan sosok wanita yang begitu anggun. Sosok itu berjalan dengan lemah gemulai menuju ke arah di mana aku berada. Aku terkesiap melihat pasukan yang berada di arah belakang sosok wanita itu. Pasukan yang begitu menyeramkan, masih terlihat samar karena sedikit tertutup kabut. Mereka semakin mendekat. Setelah jarak mereka tidak begitu jauh denganku, baru aku bisa melihat dengan jelas perwujudan dari mereka. Waduh, hancur sekali, gumamku. Bisa jadi pepes kalau dikeroyok sama mereka. Terlihat sosok wanita tersebut menyeringai dengan tatapan yang tajam dan berucap lirih. Suaranya membuat hatiku gelisah. Ada rasa sulit untuk aku jelaskan. Rasa di mana dadaku terasa sesak, seolah energiku dan energi sosok wanita itu saling menekan. Anak manis, mau apa kamu datang ke wilayahku? Sudah semenjak lama aku memperhatikanmu. Pada akhirnya, kaulah yang mengunjungiku di sini. Maaf, sebenarnya siapa Anda?
Dan mau apa menghampiriku? Dewi Durga Kantil, itu panggilanku. Aku yang berkuasa di tempat ini. Aku juga yang menahan sukma dua pemuda yang kalian sedang cari itu. Apa kau sudah mengetahui dengan apa yang mereka sudah perbuat di wilayahku? Dan sekarang apa yang akan kau lakukan? Tanyaku. Terlihat senyuman yang penuh arti yang disusun dengan rapi ditambah dengan tipuan muslihat para bangsa jin. Terlihat jelas dari sorot mata yang tajam. Lihatlah belakangmu. Sosok wanita itu menunjuk ke arah di mana dua buah tenda yang ditempati oleh Al, Dina, dan Ian. Dengan cepat aku berbalik ke arah yang ditunjuk, dan seketika mereka sudah tidak lagi di tempatnya. Kekhawatiran aku rasakan saat ini. Semakin mereka mendekat, semakin terlihat jelas beberapa dari perwujudan siluman mereka mengitariku. Dan mulai terasa hawa panas di sekitar aku berdiri. Bukan hanya itu saja, 3 pusaran angin muncul tiba-tiba di tengah-tengah kami berdiri. Setelah 3 pusaran itu dengan perlahan hilang, tampaklah 3 sosok raksasa berkepala gajah dan badak. Masing-masing raksasa itu bertangan 4 dan membawa senjata seperti gada dan tombak. Yang lebih mencengangkan lagi, ketiga makhluk itu mengubah wujudnya menjadi seukuran manusia. Akan tetapi dari perut ke atas tetap berwujud menyerupai hewan yang menjijikan. Entah mengapa setelah jarak mereka 3 meter dariku, tiba-tiba makhluk itu berangsur mundur. Seakan ada sesuatu yang membuat sosok-sosok itu menghindar dariku. Terdengar eraman dan desis ular yang begitu jelas terdengar. Sosok yang bernama Dewi Durga Kantil menatapku penuh amarah ditambah rasa penasaran dari tatapan matanya. "Siapa kau sebenarnya?" tanya sosok Dewi. "Aku hanya seorang pendatang. Aku tidak ingin mencari masalah denganmu, Dewi. Aku hanya sedang mencari kedua orang pemuda yang kau tahan sukmanya. Tolong kembalikan mereka." Tidak semudah itu, gadis manis. Kau harus mencari ketiga temanmu itu. Kalau tidak, mereka akan mati tersesat di gunung ini. Sudah kukira permainanmu sangat licik, Dewi. Carilah mereka sebelum terlambat, ucapnya kembali. Baiklah Dewi, jika itu keinginanmu. Tidak ada cara lain. Aku harus membagi sukmaku. Kalau tidak mereka dalam bahaya, batinku berucap. Dengan cepat aku merapalkan ajian pemanggil. Sukmo sejati, sukmo wekasan, kadangku papat limo pancar, sawijing tunggaling urip. Ya Allah, kula nuwun izin. Setelah aku membaca ajian sedulur papat, hawa di sekitarku berubah. Angin berembus membawa bau harum. Tak terasa sedulurku melesat ke arah yang mereka tuju, mengikuti aura teman-temanku yang berada di 3 tempat yang berbeda, dan yang satu lebih memilih menemaniku di sini. Ternyata aku bukan gadis biasa. Bagaimana kalau aku menawarkan sesuatu kepadamu? Ikut aku tinggal bersamaku. Keperluanmu akan aku cukupi, dan kau akan berkelimpangan harta. Bagaimana anak manusia? Maaf Dewi, aku tidak membutuhkan pemberian darimu. Dengan perlahan telapak tanganku mulai merasakan hawa hangat yang menjalar ke tiap persendian. Aku mencoba menyalurkan energi ke telapak tangan dan mencoba memanggil keris pusaka yang Raden Abbas Sanjaya berikan kepadaku. Beberapa saat kemudian, pusaka Malihbaya sudah tergenggam erat di lenganku. Dengan cahaya kuning keemasan, sangat jelas terlihat pasukan siluman yang dibawa oleh Dewi Durga Kantil mulai menjauhiku, termasuk Dewi itu sendiri. Tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Tanya sosok Dewi yang masih tidak percaya dengan penglihatannya itu. Di lain tempat. Dina, di mana kamu? Jangan main-main.
bahaya Din. Terlihat sesuatu yang melintas dengan cepat di arah depan. Teriakan Al semakin menggema di penjuru hutan. Semak belukar tak dihiraukannya lagi. Yang Al khawatirkan hanya keselamatan Dina, sahabatnya itu. Sesampainya di tepian jurang, terlihat sosok yang Al kenali. Ternyata sosok sahabatnya. Dina, sedang apa lu di sana? Sosok yang dilihat oleh Al tidak bergeming. Terdiam mematung menghadap tebing jurang yang teramat dalam. Al sekilas melihat ke dalam jurang yang dipenuhi bebatuan. Mengerikan, gumamnya. Din, jangan terlalu dekat dengan tebing itu, Din. Nanti kau jatuh, pinta Al memelas. Dengan jantung yang berdebar dengan kencang, Al berusaha menggapai tangan Dina. Akan tetapi Dina meloncat ke arah jurang. Dengan sigap Al ikut meloncat menyusul Dina yang meloncat lebih dulu. Sebelumnya ada sesuatu yang menggapai lengan Aldi, sehingga Aldi menggelantung di tepian jurang. Kanaya, kau, tolong aku, Nay. Sosok Kanaya mencoba menarik Aldi sekuat mungkin. Sampai pada akhirnya Aldi bisa selamat. Dengan nafas tersengal Aldi berucap, Kanaya, tolongin Dina. Dia terjun ke bawah jurang, Nay. Kumohon, ucapnya lirih. Dia bukan Dina, ucap Kanaya datar tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya kalau itu beneran Dina. Apa dia masih hidup? Ikuti aku. Kita akan mencari temanmu itu bersama-sama, ucapnya lagi masih dengan ekspresi datar. Naya, apa kamu baik-baik saja? Tanya Al yang keheranan. Naya yang ditanya hanya diam sambil melangkah mendahului Al. Aldi hanya menatap Naya aneh. Dia kenapa? Dan kalau itu bukan Dina, lalu siapa? Sebenarnya aku kenapa? Al hanya bisa mengacak rambutnya sembari melangkahkan kaki dan mengejar Naya. Naya, tunggu. Seketika Aldi menyusul Naya yang sudah agak menjauh. Di waktu yang sama, anjir, gue dikerjain ini mah. Dasar demit gak ada alak, gerutunya kesal. Ian menghindari sesuatu yang membuatnya tidak berhenti berlari, sehingga nafasnya terasa bengek. Setelah puas berlari semalaman, Ian mencoba berdiri di dekat pohon dan mengatur nafas yang mulai terasa sakit di bagian dadanya itu, saking menahan rasa sesak karena kelelahan berlari sampai terkulai lemas. Didera nafas yang tersengal-sengal, Ian merasakan hawa dingin di bagian sebelah kakinya. Ian sudah menyadari dari awal, lalu ia mendongakkan pandangannya ke arah atas, sembari mencoba memejamkan matanya. Dengan kondisi yang semakin gemetar, Ian mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di telinganya. Dasar demit alas. Lo kenapa masih ngejar aku, wah? Sana pergi, nanti mak lo nyariin, ucapnya dengan kesal. Kak, main yuk, pinta sosok demit yang menyerupai sosok bocah yang kondisinya begitu mengenaskan. Dengan suara yang membuat bulu apa saja berdiri. Dengan wajah yang setengah hancur, darah yang keluar dari atas kepala yang sudah bocor. Banyak binatang yang menggeliat, menjijikan. Sosok itu tertawa sampai-sampai mulutnya menganga lebar. Emak, tolongin Ian, mak, jerit Ian kencang. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk melawan rasa takut yang melanda hatinya. Sekuat tenaga Ian menendang sosok bocil yang meresahkan. Dan benar saja, sosok itu terpelanting ke atas dahan pohon, sampai setan itu nyangkut di dahan pohon yang Ian singgahi. Ian melajukan lari malam alias jogging karena dikejar setan. Setibanya di dekat semak belukar, ada yang menahan jaket yang dikenakan Ian dari arah belakang. Ian pun menjerit sejadi-jadinya. Tiba-tiba Ian mengadu kesakitan dikarenakan kepalanya ada yang mencitak dari arah belakang. Ian pun segera berbalik menghadap ke arah seseorang yang telah berani mencitaknya.
Akan tetapi, niat yang sebelumnya ingin memarahi orang tersebut malah diurungkannya. "Kanaya, kau suwe lo, Nay," seloronya tidak terima. "Ikut aku, tempat ini tidaklah aman untukmu," timpal Kanaya dengan tatapan dingin dan datar. "Naya, kamu kenapa? Apalagi sakit, Nay? Kamu kelihatan aneh." Naya berjalan di depan Ian, akan tetapi di hadapan Kanaya sudah ada sosok bocil yang meresahkan. Ian yang sudah kenalan sebelumnya seketika memeluk Kanaya dari arah belakang sembari memeki kaget. "Nay, setan itu yang gangguin aku dari tadi." Terlihat setan yang ditakutkan Ian hanya menatapnya saja, tanpa cengengesan kayak tadi. Ian mencoba memberanikan diri untuk bertanya, "Hei bocil, minggir. Kalau tidak minggir, kamu akan aku bawa ke mantri untuk disunat lagi." Sekilas Kanaya melirik tanpa senyuman, masih dengan ekspresi dingin. "Ya elah, Nay, senyum napa?" ucap Ian. Terlihat Kanaya hanya menatap tajam ke arah setan bocil itu, dan ajaibnya setan itu pun nurut begitu saja. "Wah, si Naya sakti juga," gumamnya. Setelah sosok itu pergi menjauh, kami melanjutkan perjalanan. "Kok aku heran, ini si Naya lengannya aku genggam, dia tidak nolak sama sekali. Biasanya kan dia suka bilang, bukan muhrim. Tapi kok ini aneh." Di lain tempat, "Iki, kau itu? Ki, tungguin kakak." Setelah jarak Dina dan sosok yang menyerupai Iki, Dina meminta agar Iki kembali pulang ke rumah, dan sosok itu pun berbalik. Dina sontak terkejut dengan wajah pucat yang menyerupai adiknya itu. "Iki, apa benar ini kamu?" tanya Dina memastikan. "Iya kak, ini Iki, adikmu." "Kenapa kakak berada di sini? Kakak harus pergi dari sini. Tempat ini berbahaya untukmu. Pergilah kak." Mendengar suara Iki, Dina seakan bergidik ngeri. "Iki, tunggu." Dan Dina dengan refleks menggenggam tangan Iki. Terkejut seketika, lengan Iki begitu dingin terasa oleh Dina. "Iki, kenapa denganmu?" tanya Dina keheranan, sembari menatap lekat wajah adiknya itu. "Iki tidak apa-apa kak. Ikutlah dengan Iki. Di sini tidak aman dan berbahaya. Banyak makhluk yang sedang memperhatikanmu kak." Seketika Iki membawa Dina berlari, menembus rimbunnya semak belukar. "Ayo kak, lari, jangan berhenti, sampai kita menemukan tempat yang aman," ucap Iki kepada kakaknya. Kak Dina mulai terasa sakit lecet dan tergores. Salah satu sepatunya hilang tak kemana, namun ia tak peduli demi keselamatan berdua. Berlari dengan kaki, telanjang pun tak masalah. Dadanya sesak nafas memburu, adrenalin meningkat. Rambut yang tadinya dikunci rapi, kini berantakan jatuh menghalangi pandangan. Ia tak sempat membetulkan. Lebih sibuk menyibak semak belukar yang harus dilalui. Demi terbebas dari bahaya yang mengejar, ia tak sendiri sekarang. Seorang laki-laki menyertai gadis itu yang tak lain adalah adiknya. Mengajaknya terus berlari, menghindar dari sesuatu yang tidak nampak. Akan tetapi bisa dirasakan kehadiran mereka emang nyata. Dina sempat terlintas dalam benaknya, kemana Al dan yang lainnya. Semoga mereka dengan keadaan baik-baik saja. Sekarang penampilannya tak lebih baik. Baju sobek, celana kotor, kaki telanjang. Memar juga menghiasi tangan dan pipinya. Darah kering yang membekas di dahi menjadi hiasan di wajahnya. Keringat bercampur debu membanjiri tubuhnya. Terasa lengket dan kotor. Hampir 1 jam mereka tak berhenti berlari. Hutan telah mereka terobos dari semak satu ke semak yang lain. Dari bawah pohon satu ke bawah pohon yang lain. Hingga tubuh tergores ranting. Kaki tertusuk kerikil. Semua tak dirasakannya lagi. Mereka berdua terlalu takut untuk berhenti. Bahkan sekedar menengok ke arah belakang pun terasa enggan. Sesaat kemudian lelah mulai menghampiri Dina yang sudah tak tahan. Lelah menyerang tubuhnya. Haus mendera kerongkongannya yang terasa kering. Udara seakan habis tersedot dari paru-paru.
Pada akhirnya Dina terkulai lemas. Iki yang melihatnya merasa tidak tega. "Mari Kak, kita beristirahat terlebih dahulu di dekat pohon itu," pinta Iki sembari membopong Dina yang sebagian tenaganya sudah terkuras. "Ki, sebenarnya kita di mana sekarang? Mengapa tempat ini begitu asing? Bukankah kita berada di gunung? Kakak ingat kalau niat kakak kemari untuk mencarimu. Tapi mengapa hutan ini begitu suram? Semenjak tadi kakak tidak melihat jalur pendakian. Ki, apa kita tersesat? Jawab Ki, sebenarnya kita menghindari siapa?" "Shh, lebih baik kakak jangan banyak bertanya dulu. Pulihkan tenagamu, biar Iki carikan kakak air minum dan buah-buahan hutan." "Tapi Ki, kakak takut di sini." "Iki pergi cuma sebentar, jangan kemana-mana," pinta Iki. Dan Iki pun berlalu pergi meninggalkan Dina seorang diri. "Cepat kembali," timpal Dina yang penuh harap. Tak terasa malam semakin pekat. Kabut mulai menghiasi malam yang sunyi. Tidak terdengar suara binatang apapun. Dina mulai gelisah. Kekhawatiran mulai menghiasi pikirannya. Rasa takut mulai menyerang batin. "Duh, Iki kemana nih anak? Kok lama banget?" Dina hanya bisa bergumam melawan rasa yang campur aduk. Kalau dirinya benar-benar sendirian di malam yang gelap, tanpa pencahayaan. Mulai tercium bau yang teramat busuk, bercampurkan bau amis darah. Tubuh Dina mulai gemetar, keringat sudah tak terbendung lagi, sehingga baju yang dikenakan basah dengan keringat. Nafas yang mulai terasa sesak. Terlihat begitu jelas di sudut matanya, sosok yang berbalutkan kain putih yang sedang menatap dirinya dengan jarak yang begitu dekat. Sosok itu menyeringnya dengan gigi yang tidak beraturan, dengan warna hitam pekat, wajah yang benar-benar hancur berwarna merah darah. Bayangkan saja, seperti daging yang dicincang. Seperti itu bentuknya, hancur, beraromakan busuk. Dina semakin dibuat takut setelah melihat sosok pocong itu nyungsep dekat dengan kakinya. Teriakan Dina menggema di setiap penjuru hutan. Secara tiba-tiba, muka sosok pocong yang sebelumnya nyium tanah sekarang malah berbalik menatap Dina yang masih syok. Semakin terlihat jelas wajahnya yang hancur. Tiba-tiba Iki menginjak-injak muka tuh pocong dengan beringas. Terlihat Dina yang hampir terkulai lemas. Iki menarik kuat kakaknya supaya bergegas pergi dari tempat duduknya. "Kak, sadar. Kakak harus kuat. Kakak juga harus semangat supaya kakak bisa keluar dari tempat ini. Iki akan berusaha mengeluarkan kakak dari tempat terkutuk ini." "Ki, sebenarnya kakak sudah tidak kuat lagi untuk berlari." "Baiklah Kak, kakak minum air ini dan makan buah yang aku temukan untuk mengganjal perut supaya tenagamu pulih Kak." "Ki, ada apa Kak?" "Kamu bukan Iki yang aku kenal." Ucapan Dina membuat Iki gugup. "Maksudmu Kak? Kakak jangan berpikir macam-macam dulu. Aku Iki adikmu." "Tidak, kamu berbeda. Iki adikku seorang penakut. Walaupun adikku itu keras kepala, tidak membutuhkan saran dari orang lain, lebih mengikuti apa kata hatinya. Tapi Iki sangat sayang dengan kakaknya ini." Terlihat Iki hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani menatap kakak yang sedang menatap ke arahnya. "Kak, apabila suatu hari nanti Iki tidak berada bersama kalian lagi, Iki minta tolong jaga ibu dan bapak. Tolong sampaikan permintaan maaf Iki kepada mereka. Maaf, Iki belum bisa bahagiakan mereka. Iki sayang kalian semua, terutama kamu Kak." Ucap Iki secara tiba-tiba. "Ki, apa maksudmu? Jangan kamu bicara seperti itu. Kita akan pulang dan berkumpul lagi bersama ibu dan bapak. Kita pasti selamat. Kita berdua akan bahagiain bapak dan juga ibu." Timpal Dina dengan yakin. Terlihat gelengan pelan dari Iki. "Maaf, Iki tidak bisa." Sebelum Dina melanjutkan ucapannya, ada sesuatu yang membuat Iki panik. Sesuatu itu semakin mendekati mereka berdua, yang mengharuskan mereka bergegas pergi. "Kak, ayo kita pergi. Bangun Kak, kakak harus kuat."
Ucapan Iki dengan rasa yang sulit diartikan. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara dentuman yang memegahkan telinga. "Suara apa itu, Ki?" tanya Dina sembari mengelus dadanya. "Kalian tidak bisa pergi dari sini," ucap suara yang terdengar begitu menggema, membuat siapa saja yang mendengar akan dibuat merinding oleh suara yang masih belum nampak sosoknya. "Jangan berhenti, Kak. Kita harus cepat sampai di ujung hutan ini. Di sana ada jalan keluar," teriak Iki sambil berlari menghindari sesuatu yang mengejar mereka berdua. Tiba-tiba Iki terpental beberapa meter ke arah samping. Teriakan Iki begitu memilukan. "Iki, kamu di mana?" panggil Dina khawatir. Sebelum melangkah mengambil adiknya, Dina merasakan lehernya terasa ada yang mencekik. Suara Dina tertahan. Tubuhnya mulai terangkat dan kepala ular tiba-tiba muncul di hadapan Dina. Sosok itu merubah wujudnya menjadi sosok wanita yang begitu cantik. Akan tetapi tubuh bagian bawah masih menyerupai ular sebesar pohon. Wanita ular itu terus mendesis, memperlihatkan lidah yang bercabang. Terlihat Iki yang berusaha membebaskan kakaknya dari lilitan ular. Tapi sial untuk Iki, tidak semudah yang dibayangkan. Siluman itu sangatlah gesit. Ditambah banyaknya makhluk yang berdatangan menghampiri Iki dan mulai menyerangnya. Sosok yang mirip siluman babi itu tidak sungkan menyerang membabi buta dengan moncongnya. Ditambah sosok pocong yang kerjaannya semakin di luar nalar, hanya menggelengkan kepala kiri dan kanan. Kurasa pocong itu lagi sakit kepala. Dan yang lebih parah, suara cewek yang gagal seleksi akademi karena kerjaannya hanya ketawa dan menangis tanpa ada sebab apapun. Siapa lagi kalau bukan kuntilanak? Mereka berjejer di dahan pohon sambil menertawakan kesialan Iki. Di saat aku putus asa, tiba-tiba ada cahaya yang menerjang sosok siluman ular itu, sehingga tubuh ularnya terembas cukup jauh. Aku shock parah melihat Dina yang hampir mendarat di tanah yang penuh semak yang banyak durinya. Aku yang tertahan oleh banyak makhluk hanya bisa pasrah melihat kakakku terjun bebas dari ketinggian 8 meter. Akan tetapi itu tidak terjadi. Ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Aku bernafas lega setelah mengetahui sosok yang membantu kakakku. Ia salah satu teman dari Kak Dina. "Kanaya, kau," ucapnya lirih. "Tunggulah di sini. Jangan kemana-mana. Perbanyak bersikir, pikiran tidak boleh kosong, dan mintalah pertolongan kepadanya." Ucapan dari Kanaya seakan menampar dirinya. Dia melupakan sesuatu yang penting di dalam hatinya. "Ya Allah, berikan petunjukmu. Selamatkanlah kami semua. Hindarkan kami dari makhluk-makhluk yang menyesatkan." Terlihat Kanaya begitu mudah menyingkirkan makhluk-makhluk yang mengelilingi Iki dengan sesuatu yang berada di genggamannya. Sebuah cambuk dengan cahaya putih seperti kilatan petir yang mengenai sosok itu. Suara kesakitan menggema di penjuru hutan. Sosok siluman seketika menghilang tanpa tersisa. Hening kurasakan. Sekarang rasa sakit di bagian leher mulai terasa. Sosok Kanaya menghampiri dan membantuku untuk duduk tegak. Serentak Naya memegangi leher dan mengusap secara perlahan. Rasa hangat yang pertama kali aku rasakan dan rasa sakit itu berangsur hilang. Iki sudah berada di dekatku. Akan tetapi tatapan Kanaya sulit diartikan. Terlihat Iki menunduk tanpa berani menatap Kanaya yang masih menatapnya. "Kalian berdua, ikut aku. Terlalu lama kalian meninggalkan tubuh kasar yang terbaring lemas tidak berdaya. Jika dibiarkan, kamu akan mati." Terbelalak Dina mendengarnya. "Maksud kamu apa, Nay?" tanya Dina memastikan takut dia salah dengar. "Nanti kamu akan tahu sendiri dengan apa yang sudah terjadi kepada kalian semua," timbalnya datar. Di waktu yang sama terlihat 3 lingkaran yang sempurna dengan cahaya yang menyilaukan. Keluarlah Al, Ian, dan Dina. "Kalian?" ucap 3 sekawan itu kaget. Dan mereka bertiga dibuat kaget lagi setelah melihat Kanaya dengan mata terbelalak. Mereka berucap, "Kanaya ada 3. Kanaya ada 3. Cepatlah kalian kembali ke tubuh kasar kalian sebelum semua terlambat," timbal salah satu dari Kanaya.
Tatapan mereka beralih pandang kepada 3 tubuh yang terbaring kaku. Mereka menyadari akan sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu tubuh kita. Sekarang kita ini apa? Tanya Dina. Sekarang kalian berwujud sukma, timpal salah satu kanaya. Lalu Iki, apa Iki juga berwujud sukma? Di mana tubuhnya? Tanya Dina kembali. Kalian akan mengetahuinya setelah kalian kembali ke tubuh kalian. Izinkan aku berpamitan dengan kakakku untuk yang terakhir kalinya. Iki sangat berharap permintaannya tidak ditolak. Cepatlah, jangan buang waktu. Ian, lo merasa aneh gak dengan kanaya yang berada di depan kita? Dingin, datar, acuh. Itu kata-kata yang pas untuknya. Hush, diam, nanti kedengaran. Ian menimpali. Kak, maafkan aku. Kurasa Iki tidak bisa kembali pulang bersamamu, Kak. Titip ayah dan ibu. Iki sayang kalian. Yang Iki harapkan doa yang tulus dari kalian. Iki pamit. Maaf atas kesalahan Iki selama masih hidup. Ki, apa yang kamu katakan? Ayo kita pulang sama kakak. Ibu dan ayah dah kangen sama Iki. Apa Iki tega tinggalin kakak sendirian di rumah? Berderai air mata yang membasahi pipi Dina. Seakan ini pertemuan terakhir dengan sang adik. Berbahagialah kak, Iki sayang kakak. Pesan terakhir Iki begitu menyayat hati Dina. Dan dengan cepat sosok kanaya mendorong mereka bertiga kembali masuk ke tubuh kasar yang masih terbaring kaku. Tersentak mereka terbangun. Aku berharap ini hanya mimpi buruk saja. Semoga Iki baik-baik dimanapun ia berada. Gumamnya sembari meneteskan air mata yang tak henti-hentinya membasahi pipi. Sabar Din, aku juga berharap demikian. Ucap Al menguatkan hati Dina. Jadi apa tadi mimpi? Kok berasa nyata? Tanya Ian. Dan kanaya mana? Cu, jangan gegabah. Ini bukan wilayah kita, Cu. Kita cuma pendatang. Ucapan suara yang dekat dengan diriku. Eyang, kaukah itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat sosok yang aku kenal. Mereka bermunculan di balik kabut. Jumlahnya tidak sedikit. Harimau, macan kumbang, dan masih banyak lagi. Belum pasukan dari kerajaan ikut hadir. Terlihat sosok Dewi tidak berkutik, dan pasukan yang dibawanya perlahan mundur. Kami datang ke sini bukan untuk cari ribut Dewi. Ucap Eyang menjelaskan. Kami hanya khawatir dengan keturunan yang kami jaga ini. Kalau Dewi masih ngotot, ingin melukainya, jangan salahkan kami jika kami bertindak. Baiklah, keturunanmu mengingatkan sesuatu dariku. Tapi aku tidak akan memberikannya, karena kedua pemuda itu telah mengotori wilayahku. Mereka berzina, dan perilakunya membuat penghuni gunung ini marah. Jadi jiwa mereka aku tahan sebagai hukuman. Cu, apa kamu mendengarnya? Iya Eyang, tapi izinkan aku membawa jasadnya untuk diserahkan ke keluarganya Eyang. Baiklah, akan kutunjukkan di mana jasad mereka. Kau akan menemukannya di tempat mereka melakukan persinahan. Baiklah Dewi, terima kasih. Terlihat pasukan dari Dewi Durga Kantil berlalu pergi. Eyang juga pamit, Cuk. Ingat, kita tidak bisa mengubah takdir. Ini sudah ketentuan ilahi. Bersikap baiklah di pulau orang, Cuk. Kita cuma pendatang. Iya, Eyang. Terima kasih sudah hadir dan mengingatkan. Tak lama kemudian ketiga sosok yang menyerupaiku sudah berada di sisiku. Mereka sedulurku. Bagaimana? Apa kalian sudah membawa mereka kembali? Sudah. Jawab ketiganya mantap. Mereka sudah kembali dengan selamat. Baiklah. Terima kasih untuk kalian semua. Kembalilah. Jika aku membutuhkan bantuan yang teramat mendesak, aku akan memanggil kalian kembali. Baiklah. Kami pamit. Sekejap mata mereka pun menghilang dari pandangan. Segera aku menghampiri tenda yang tidak jauh dari lokasi aku berdiri. Terdengar seseorang memanggil namaku. Aku mengenal suara itu. Suaranya Ian.
Kanaya ada di sini. Ucapku mengagetkan mereka. Astagfirullah, Kanaya, kamu dari mana saja? Tanya Kak Dina. Cari angin, timpalku enteng. Angin dicari, yang ada malah masuk angin, celetuk Ian. Namanya juga hidup, tidak ada yang mustahil. Uang aja dicari, masa angin gak dicari? Ucapku asal. Kalau gerah, apa kamu gak cari kipas tuh untuk menyegarkan tubuh yang kegerahan? Iya Kanaya, terserah lo aja. Yang aku mau sekarang balik, aku udah lelah nih. Ucap Ian yang terlihat putus asa. Jujur aku lelah, apalagi tadi aku sempat dikejar sama tuh setan bocil. Adik aku belum ketemu, Yan. Kita kembali ke lokasi sebelumnya. Kita cari tahu di sekitaran tempat itu. Siapa tahu kita menemukan petunjuk. Saranku. Tempat yang mana, Nay? Tanya Ian. Itu tuh, si merah. Sembari aku mengangkat kedua alis ke arah atas, memberikan kode kepada Ian, dan dirinya mengingat sesuatu yang berkaitan dengan celana dalam berwarna merah. Oh iya benar, aku setuju. Bagaimana menurut kalian? Teriak Ian serentak. Apa kamu yakin, Nay? Tanya Dina. Kenapa nggak dicoba dulu, Kak? Timpalku kembali. Pada akhirnya kami memutuskan untuk kembali. Kami bergegas merapikan tenda dan peralatan lainnya ke dalam tas dan mengantongi sampah untuk kami bawa turun. Setelah semuanya selesai, kami menuju ke lokasi sebelumnya. Jarak yang harus ditempuhnya 3 jam saja. Setelah beberapa kali kami beristirahat, pada akhirnya kami tiba di lokasi yang dituju. Dengan nafas satu-satu, keringat yang menetes di kelopak mata membuat pandangan terasa perih. Aku mencoba mengedarkan pandangan ke arah sekitar. Samar-samar aku melihat sosok Iki yang menunduk seperti sedang melihat sesuatu. Aku mencoba menghampiri sosok itu. Sebentar aku melihat ke arah ketiga kawanku. Mereka juga sedang mencari sesuatu. Apa yang terjadi? Apa mereka tidak melihat Iki? Batinku berucap. Setelah tiba di dekat sosok Iki, tatapanku mengarah ke tepian jurang yang tidak jauh dari tempat Ian menemukan celana dalam tersebut. Jurang ini tidak terlihat karena banyak pohon yang menghalangi, ditambah semak belukar yang menjulang tinggi. Aku kembali menatap ke arah yang dimana ada seonggok tubuh yang nyaris telanjang. Sosok tubuh itu berjenis kelamin wanita. Tolong kuburkan jasad kami dengan layak, pinta sosok yang berdiri di sampingku. Aku pun menatap ke arah wajahnya, sedikit tersentak dengan pemandangan yang begitu jelas di depan mata. Sosok Iki yang penampilannya sulit dijelaskan. Jiwa Iki tertahan di gunung ini karena kesalahannya sendiri. Iki tidak bisa keluar dari sini. Tubuh wanita itu adalah Anggi, kekasihku. Dan tubuhmu di mana? Lalu Iki menunjuk ke arah di mana tempat batu yang cukup besar, walaupun terhalang oleh semak belukar. Tubuh Iki ditarik paksa sewaktu Iki melakukan hal yang tidak senonoh di tempat ini, sampai Anggi pun jadi korban. Apa yang terjadi dengan jiwa Anggi? Dia ditahan oleh sosok Dewi. Iki berusaha kabur untuk bantu Kak Dina keluar dari tempat ini, tapi Iki gagal sampai kamu datang menyelamatkan kami. Terlihat 2 pengawal menghampiri Iki. Kurasa kedua pengawal itu ditugaskan oleh Dewi Durga Kantil untuk menjemput Iki. Terlihat kentara rasa penyesalan di wajah Iki yang enggan ikut dengan mereka. Kak Nay, sampaikan permintaan maafku kepada keluargaku, ucapnya. Dan sekejap mata sosok yang membawa Iki pun lenyap seketika. Tak lama dari itu, seorang menepuk bahuku. Nay, lo kenapa? Kenapa kamu menangis? Ian, lo bisa bantu aku kan? Bantu soal apa, Nay? Kalau soal mencari Iki dan ceweknya, aku udah berusaha. Sampai lutut aku kayak jeli, terasa lentur. Belum otot aku. Kita harus mencari kemana lagi? Sedangkan gunung ini begitu luas. Gerutu Ian tak berhenti. Bawa Dina pulang ke desa. Setelah tiba di perkampungan, bawa beberapa warga kemari. Untuk apa, Nek? Nanti kau akan mengetahuinya. Timbal Naya cepat. Tidak ada waktu lagi sebelum waktu menjelang malam. Terus kamu
apa akan tetap di sini? Tanya Ian khawatir. Biar aku ditemani Al di sini. Aku akan menunggu kalian, tapi jangan terlalu banyak cerita kepada Dina. Aku takut terjadi sesuatu kepadanya. Kamu bikin alasan apa saja supaya dia mau pulang ke desa. Baiklah, akan aku usahakan, ucap Ian sembari tersenyum ke arahku. Kurasa ada sesuatu yang kamu ketahui, Nay. Tapi aku tidak mau memaksa untuk kamu bercerita. Oh iya, kalau Dina menolak untuk kembali, aku harus bagaimana? Biar aku saja yang membujuknya. Sengaja aku tidak memberitahukan tentang jasad Iki dan Anggi. Aku tidak mau mereka shock. Lebih baik Dina pulang ke desa terlebih dahulu. Pikirku sekalian meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengevakuasi jasad keduanya. Terdengar teriakan Dina tidak terima dan suara sautan dari Ian yang masih meminta Dina untuk kembali saja ke desa. Terlihat Al hanya duduk termenung. Kurasa dia sudah pasrah dengan keadaan. Kenapa, Yan? Nah ya, yang benar saja aku balik ke desa, sedangkan Iki belum diketemukan. Ucapnya kecewa, terlihat genangan air mata yang siap meluncur. Nah ya, panggil Ian sambil menatap lekat, sembari memberi kode kalau cara ini tak akan berhasil. Dengan perlahan aku menghampiri Dina. Setelah posisiku dekat dengannya, aku berucap dengan lirih. Maafkan aku, Kak. Ini terpaksa aku lakukan demi keselamatanmu. Dengan cepat aku meniup wajahnya, sembari bergumam, pulanglah Kak, dan beristirahatlah. Kalau sudah waktunya, kakak akan bertemu dengan Iki. Seketika Dina terdiam. Tanpa bersuara dia pun berlalu pergi dengan langkah yang pasti menuju desa Badaus. Nah ya, kau apakan Dina? Kenapa dia nurut? Dan apa dia tidak akan berontak lagi? Ikutlah dengannya, dan berhati-hatilah. Tolong beritahu Mbak Daus untuk mencari bantuan. Kami menunggumu di sini. Baiklah. Al, tolong jagakan ayah. Awas, jangan sampai lecet. Serentak Al melempar sesuatu ke arah Ian sambil berkata, bangke lo. Ajian sirap, celetuk Al. Bukan sirap, hampir mirip. Kalau nggak aku lakukan sampai lebaran soang, nggak bakalan kelar urusannya. Tapi tunggu, bagaimana kamu tahu kalau aku menggunakan ajian? Dari awal aku sudah curiga terhadapmu. Bagi seorang pemula yang mendaki gunung setinggi ini, tapi tidak merasakan lelah, dan masih santai di saat situasi mencekam. Kurasa itu cukup membuktikan kalau kau gadis yang luar biasa. Terima kasih, kamu telah menolongku. Kapan? Aku. Udahlah kan ayah. Sedulur papatmu telah menolong kami bertiga. Kalau tidak ada mereka, aku sudah mati, masuk jurang. Orang yang memiliki ajian pemanggil sedulur itu bukan orang biasa. Karena sudah sampai di titik tersebut. Sebenarnya kamu siapa Kanaya Azhar? Tanyanya sembari menyeringai. Aku yang ditanya hanya bisa menarik nafas panjang. Lebih baik nanti saja aku memberitahumu. Sekarang ada tugas yang lebih penting daripada menjawab pertanyaanmu itu. Maksudmu apa? Kita berdua akan mencoba mengeluarkan jasad Iki dan Anggi dari jurang sana. Apa? Jasad? Jadi ini alasan kamu menyuruh Dina kembali? Emang kamu mau gendong Dina yang sudah tidak berdaya dengan kenyataan ini untuk turun gunung? Hah? Sungutku agak sedikit kesal. Berarti aku benar-benar gagal menyelamatkan Iki. Padahal aku sudah berjanji kepada Dina. Gumamnya Paro, sembari menahan rasa sedih di hatinya. Janjimu sudah kau tepati. Walaupun cuma jasad yang kamu bawa pulang. Setidaknya sebelum waktu sore, kita sudah membawa jasad itu ke desa. Singkat cerita, warga sudah berada di lokasi dan waktu menunjukkan pukul 2:30 menjelang sore. Aku memberitahu lokasi keberadaan jasad Iki dan Anggi. Tidak lama kemudian warga yang membantu kembali sembari membawa 2 kantong jasad. Lebih baik kita segera kembali ke desa, Neng. Biar nanti saja melihat kondisi jasadnya, ucap salah satu warga yang membantu. Baik Pak, kami akan mengikuti kalian dari belakang. Tercium bau yang teramat busuk dari kedua jasad yang dibawa oleh mereka.
Naya, tunggu. Terdengar Al memuntahkan sesuatu. Kurasa dia tidak kuat menahan bau yang sangat menusuk ke lubang hidung. Hatiku teriris. Tidak dapat aku bayangkan berapa lama jasad itu terbengkalai di tepi jurang. Oh iya, jurang itu mempunyai ketinggian 5 meter saja. Dari warga bisa dengan cepat mengevakuasi jasad Iki dan Anggi. Setibanya di desa, Ian menyambutku. Naya, Dina, dia tak sadarkan diri. Gak apa-apa, Yan, dia cuma tertidur. Jasad siapa yang kalian bawa? Jangan bilang kalau yang kalian bawa jasad Iki dan kekasihnya. Iya, jasad itu emang mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kau suruh kami pulang terlebih dahulu karena kamu sudah tahu kalau Iki, dia... Lebih baik kamu hubungi keluarga Dina. Sampai di sini aku bisa membantu kalian dan bilang kepada keluarga Iki kalau Iki meminta maaf atas apa yang sudah diperbuat. Apa kamu bertemu dengan arwah Iki, Nay? Tanya Ian. Bukan arwah, akan tetapi jiwanya yang ditahan oleh penguasa di tempat itu. Kuharap tidak ada lagi orang seperti Iki dimanapun. Terlebih dia sendiri yang harus jadi korban atas perbuatannya sendiri. Semoga dengan adanya kisah ini bisa memberikan pelajaran untuk siapa saja. Ingat, kita hidup berdampingan dengan yang tak terlihat. Hargailah mereka jika ingin kalian dihargai juga. Bagaimanapun kita semua sama-sama diciptakan oleh Gusti yang Maha Kuasa. Jaga sikap, jaga ucapan, jaga perilaku, dimanapun kalian berada, apalagi di tempat yang terkenal angker. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita jika itu semua dilanggar. Itulah akhir cerita yang berjudul Perjalanan di Malam Satu Suro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.